Shalom, puji Tuhan saudaraku yang saya kasih. Dalam pertemuan doa ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari Paulus, bagaimana Paulus berdoa. Karena itu tema kita adalah doa Paulus. Nah, dalam doa Paulus ini, kita diajak untuk memiliki sebuah sikap, yaitu puas di dalam Tuhan. Nah, secara khusus kita akan mempelajari hanya beberapa ayat dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, buat kesempatan yang baik ini. Kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan agar firman-Mu boleh memberikan sebuah dorongan, kegerakan doa yang benar, didasari dengan pemahaman, konsepsi yang benar tentang kehidupan ini. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah firman-Mu boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Urapan-Mu menyertai kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Puaskah saudara? Kalau kita mau jujur, kerap kali kita merasa tidak puas. Kalau kita memiliki konsep hidup yang enggak benar. Jadi kita perlu memiliki konsepsi hidup yang benar. Nah, sebagai contoh, sebelum saya mengajak saudara untuk belajar dari doa Paulus, kita lihat pengalaman seorang raja yang bernama Daud. Daud mengungkapkan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Saya begitu yakin Daud punya pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman dalam hidupnya. Tapi ada sikap yang luar biasa yang dapat kita lihat dari sikap Daud. Mari kita baca Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15 di bagian terakhir dari ayat ini. Dikatakan, pada waktu aku bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Luar biasa kan? Terus terang, kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, punya persoalan yang tidak terselesaikan waktu bangun, pasti masalah-masalah yang kita ingat. Dan jujur kita akui, masalah itu seringkali mengganggu pikiran kita, perasaan kita. Dan terkadang kita bisa marah, kita kecewa, kita protes. Tapi luar biasa, Daud bangun pagi, ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia katakan, aku puas dengan rupa-Mu. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia puas. Ini mendorong kepada kita untuk belajar dari sikap Daud ini. Ya banyak orang umumnya mencari kepuasan duniawi. Kejar uang, dengan banyak uang bisa kaya, mengejar kebahagiaan, ya fokus hanya kepada keluarga, cinta, seks, atau apa saja. Jadi kalau intinya kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, pada dasarnya orang-orang itu lebih cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat dunia. Kalau saya sederhanakan, mereka bukan menyembah kepada Tuhan, walaupun mengaku dirinya beragama. Ya, berdoa, bersembayang, namun hatinya mereka tidak kepada Tuhan. Mereka menyembah sesuatu, bukan pribadi. Nah, saudaraku, mari kita lihat Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepuasan dalam pribadi kita. Nah, jika kita tahu hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan, betapa perlunya ya
pemahaman ini ada dalam diri kita sehingga kita tidak terkecoh dengan apa yang ada, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di sekitar kita. Kita lebih banyak ya menaruh fokus kita kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari doa Paulus, ada 4, bukan 3. Ada 4. Pertama, bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Filipi pasal 1 ayat 9. Dikatakan, dan inilah doaku. Luar biasa ya. Paulus katakan, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah. Jadi Paulus nggak memikirkan diri sendiri. Memikirkan jemaat. Ya, gereja yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Filipi. Sementara beliau sedang ada dalam penjara, dalam kesulitan. Luar biasa. Dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Perhatikan kata kasih. Kata kasih di sini menggunakan kata Yunani agape. Kasih yang tidak bersyarat. Ya, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut apa-apa, kasih yang rela memberi, rela berbagi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tanda petik yang walaupun meskipun titik-titik tetap mencintai. Dan kasih agape ini adalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 dikatakan apa? Allah menyatakan kasih-Nya. Dengan cara bagaimana? Dengan Yesus mati di salib untuk kita. Saudaraku, jadi bukan kasih yang emosional. I love you. Aku cinta kamu. Besok I lupa you. Kasih emosional. Kasih di sini adalah kasih yang tulus. Ya, kasih yang nyata, yang real, rela berkorban. Dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Ya, luar biasa ya. Doa Paulus bukan supaya mereka memiliki kasih ya kepada Tuhan, kepada sesama, tapi supaya makin melimpah-limpah. Mereka sudah ada di dalam Tuhan. Mereka sudah mengalami karya Tuhan. Ya, ketika mereka ada dalam Tuhan, Filipi 1 ayat 6. Ya, Tuhan Yesus sudah memulai pekerjaan yang baik dalam diri mereka, dan pekerjaan baik ini terus bekerja. Itu menjadi harapan dan doa Paulus. Biar kita belajar hari ini. Tidak cukup hanya sebatas ya mengasihi. Tapi bagaimana kasih kita itu melimpah-limpah. Sampai lebih. Ya, luar biasa. Yang kedua, memilih yang terbaik. Ini doa Paulus untuk jemaat Filipi. Memilih yang terbaik. Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Terjemahan yang lebih tepat digunakan supaya kamu dapat memilih yang terbaik. Jadi bukan hanya yang baik, yang terbaik, excellent. Nah, perhatikan sehingga kamu dapat. Nah, kata sehingga ini hukum sebab akibat. Jadi ketika kasih kita melimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar dan pengertian baru, kita bisa memilih apa yang terbaik. Jadi tanpa ada pengetahuan dan pengertian, maka kita tidak akan memilih apa yang terbaik. Jadi kita bisa mengambil sebuah keputusan memilih yang terbaik kalau kita punya pengetahuan dan pengertian. Jadi ketika kasih kita berlimpah, kita bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Nah, pilihan berdasarkan perasaan atau kenyamanan kita umumnya bukan pilihan yang terbaik karena berfokus pada diri kita sendiri. Jadi pilihan terbaik adalah ketika kita tidak fokus pada diri kita. Sangat menarik, saya ingin bagikan apa arti pengetahuan dan pengertian dalam ayat ini. Kata pengetahuan dari kata Yunani epignosis. Epignosis. Ini bukan sekedar pengetahuan dalam pikiran kita, dalam benak kita. Melainkan suatu pengetahuan rohani di dalam hati. Pengetahuan atau pengajaran firman Tuhan. Jadi bukan sekedar kepintaran manusia belaka. Lalu sementara kata pengertian dalam versi bahasa Inggris, NIV, New International Version, mengatakan
pengertian yang mendalam. Nah, melalui kasih dan pengetahuan sehingga kita mampu memahami, mampu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar. Lewat pengertian dan pengetahuan itu. Jadi tanpa ada pengetahuan dan pengertian yang benar, maka sulit bagi kita untuk membedakan. Puji Tuhan. Biarlah kita minta itu supaya kita bisa memilih yang terbaik. Yang ketiga, suci dan tak bercacat. Suci dan tak bercacat. Filipi 1 ayat 10 kembali. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya, selalu bicara tentang tujuan. Kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Perhatikan kata supaya. Supaya adalah kata sambung. Perhatikan kata sambung. Yang menunjukkan tujuan. Atau goal dari sebelumnya. Ketika kita memilih yang terbaik. Tujuannya supaya kita suci dan tak bercacat. Ya, jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini. Masih ada keinginan-keinginan dosa. Kedagingan. Jadi bukan berarti kita tidak berdosa lagi. Bagaimana kita supaya betul-betul hidup tak bercacat. Transparan, tidak ditutupi, mau terbuka. Jadi jika kita tidak beres, mari sebuah ajakan, menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita sehingga kita tetap suci dan tak bercacat. Puji Tuhan. Yang keempat, doa yang keempat penuh buah kebenaran. Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah itu merupakan hasil. Dikatakan penuh dengan buah kebenaran. Ketika kita memilih yang terbaik sehingga suci tak bercacat. Nah, sikap ini akan membuahkan hasil. Buah merupakan hasil, efek dari sikap kita. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup dalam dosa. Di saat kita percaya, kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dulu kita punya potensi, ya, dimurkai oleh Allah akibat dosa. Kita tahu Allah itu suci, nggak mungkin bisa menyatu dengan kita yang berdosa. Namun karena kasih-Nya memungkinkan kita bisa dibenarkan. Kita didamaikan dengan Bapa. Jadi hasil kebenaran Tuhan Yesus Kristus menginginkan Tuhan dan ada hasrat yang tinggi untuk taat kepadanya. Jadi aneh ya kalau ada orang ngaku, aku sudah dibenarkan, aku sudah di dalam Tuhan, tetapi tidak ada keinginan kerinduan untuk cari Tuhan. Selalu berontak dan tidak taat. Saya begitu yakin buah dari sikap kita memilih yang terbaik, memilih yang benar, sehingga kita tak bercacat, suci. Pasti ada buah-buah kebenaran. Dan buah kebenaran ini adalah ada keinginan, kerinduan untuk mencari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mencintai Tuhan. Saya begitu yakin ketika mencintai Tuhan, ada ketaatan yang dia demonstrasikan dalam hidupnya. Jadi hidup berbuah. Oleh karena Roh Kudus mengerjakan. Ya, dalam Galatia pasal 5 kita lihat ayat 22-23 tentang buah Roh Kudus. Ya, satu buah dengan 9 rasa itu diberikan. Itu karya Roh Kudus. Nah, puji Tuhan sebagai implikasi. Kita coba melihat sekarang, kita kaitkan doa Paulus dengan diri kita. Bagaimana? Kita coba bandingkan doanya Paulus dengan doanya kita. Nah, Paulus dia berdoa bagaimana tadi? Dia berorientasi kepada masa depan. Ya, supaya apa? Tadi kita melihat jemaat itu memiliki kasih yang melimpah-limpah. Mereka memiliki pengetahuan dan pengertian supaya memilih yang terbaik. Mereka suci, ya, tak bercacat sehingga ada buah kebenaran. Jadi semua itu berorientasi kepada masa depan. Dikatakan tadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sementara kita jujur, konsentrasi kita bukan kepada yang akan datang, yang sekarang, yang kita lihat, yang kita rasakan. Itu kita. Jujur aja. Kita jarang
berdoa untuk hal-hal yang berkait erat dengan eskatos yang akan datang. Kita cenderung kepada apa yang sedang kita butuhkan sekarang ini. Nah, jadi kalau kita selalu berdoa untuk masalah duniawi saja, untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, maka terus terang ya kita meleset dari apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa keliru kalau kita hanya fokus pada diri kita, apa yang jadi masalah kita hari-hari kita. Pasti kita akan meleset, melenceng dari apa Tuhan sasarkan pada kita untuk kita lakukan. Nah, yang kedua, Paulus menaruh fokus kepada Tuhan. Ini luar biasa. Sehingga dia berdoa supaya jemaat Filipi ya berlimpah-limpah dalam kasih kan. Supaya suci tak bercacat kan. Menghasilkan buah kebenaran. Nah, saudara, dia berfokus kepada Tuhan. Sementara kita jujur, kita lebih cenderung berorientasi kepada diri kita. Ya, kita fokus pada diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan, itu yang kita rasakan. Saudaraku, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Itu target yang Tuhan mau. Kita memuliakan Tuhan dan menikmati kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Jadi bukan untuk mengejar kenyamanan diri kita sendiri, tidak. Kita tidak antipati dengan kenyamanan. Bukan itu tujuan. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan berikan berkat-berkat secara jasmani, suasana yang nyaman. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan yang tidak enak, suasana yang tidak enak, kita sadar. Di saat seperti itulah kita sadar akan panggilan kita. Saya sedang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Sehingga saya belajar untuk rindu mencari Tuhan. Dan saya ingin dekat dengan Tuhan. Dan saya belajar untuk mencintai Dia. Dalam situasi apapun, meskipun saya tidak punya alasan yang baik. Karena kenyataan hidup saya penuh dengan pergumulan. Bisa mau belajar taat. Wow, itu luar biasa. Saudaraku, inti dari pertumbuhan Kristen. Semakin dewasa iman seseorang, semakin banyak keputusan benar yang diambilnya. Dan dengan demikian membuat dirinya semakin berkenan kepada Tuhan. Kita belajar dari pernyataan ini. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil keputusan yang benar, dibutuhkan kedewasaan iman. Ini sangat ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, hakikat pertumbuhan iman bertumbuh di dalam Tuhan dan serupa dengan Kristus sangat ditentukan dari bagaimana iman yang bertumbuh ialah tidak hanya merenungkan dengan takjub kepada kasih Allah. Wow, Tuhan baik, Tuhan berkati saya, hanya begitu saja. Tetapi yang Tuhan mau aktif mengasihi, menggali firman penuh dengan gairah, mencintai Allah dalam tindakan kudus, bahkan memperhatikan sesama kita. Puji Tuhan. Mari saya coba ajakan, selaraskanlah pilihan kita kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya begitu yakin ketika kita berjalan di jalannya Yesus dalam kebenaran dan kehidupan, maka disitulah kita akan menikmati sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kiranya firman ini menolong kita sebagai refleksi kita. Doa yang benar, doa yang betul berorientasi kepada Tuhan. Doa yang sungguh berfokus kepada Tuhan. Yang tidak memikirkan diri sendiri. Yang selalu fokus pada hal-hal yang akan datang. Yaitu hal-hal berkaitan erat dengan masa depan. Mari investasikanlah ya hal-hal yang akan datang lewat hidup kita. Dari perbuatan sikap-sikap kita hari ini yang akan menentukan yang akan datang di mana kita akan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima. Biarlah firman-Mu ini menolong kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap doa yang benar. Kami tidak hanya memikirkan apa yang sedang kami hadapi sekarang ini, kami siap untuk membangun kehidupan rohani, kehidupan yang masa akan datang. Kami tidak lagi fokus pada diri kami. Kami belajar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.